Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami sahabat inspirasi kehidupan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu channel ini, yang sudah berkembang. Alhamdulillah dari hari ke hari semakin meningkat ya. Ya, mudah-mudahan saja channel ini bisa kita bangun ya. Karena pada dasarnya channel ini kita bangun untuk mereka-mereka lah yang membutuhkannya. Artinya dari Anda, saya, dan untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Oke teman-teman, kali ini kita membahas masalah apa yang dibutuhkan dalam berbisnis. Selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah bisnis, tidak terlepas daripada transaksi antara rekan bisnis dengan si pebisnis. Lain tidak, kalau bahasa pasarnya, bisnis itu sebenarnya berdagang ya, karena tadi tanda kutip transaksi ya, transaksi antara si pebisnis dengan rekan bisnisnya. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis dan rekan bisnis, artinya ada dua pengertian ya. Nah, kalau kita bawakan ke dalam bahasa bakunya atau bahasa pasarnya, antara si penjual dan si pembeli. Kita nggak usah berbicara tentang masalah bahasa-bahasa. Yang jelas kita di sini membahas masalah usaha, budidaya, edukasi, motivasi. Oke teman-teman, bisnis ataupun berdagang, yang dibutuhkan itu adalah mental. Itu yang paling utama. Karena begini teman-teman, setiap manusia itu punya mental yang berbeda-beda, punya cara berpikir yang beda-beda. Nah, di dalam hal berdagang banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Karena apa? Ya, bukan hanya satu orang yang kita hadapi. Banyak, bahkan yang kita hadapin itu bisa ratusan mungkin, atau mungkin ya kita bicara ratusan dulu deh, atau puluhan ya. Nah, di dalam puluhan itu pasti cara berpikir orang itu beda-beda. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah mental dulu. Mental kita itu siap nggak untuk menghadapi si pembeli yang akan membeli tadi ke kita. Nah, itu teman-teman. Jadi mental ini sebenarnya keberanian ya, berbeda dengan mental keberanian untuk apa ya, ribut lah, atau yang seperti yang lain-lain, atau berantem atau apa segala macam. Enggak, bukan di situ. Mental yang kita butuhkan adalah mental positif. Artinya bagaimana caranya kita bisa membangun mental itu, dan hasil daripada mental itu kita bisa menghasilkan keuntungan buat diri kita sendiri. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya begini. Kalau kita berbicara tentang masalah dagang, mental itu paling utama. Dan yang kedua adalah menguasai produk yang kita jual. Nah, dari sisi produk itu kita harus kuasai. Artinya kita harus bisa menguasai materi. Materinya itu seperti apa? Ya, misalkan dari sisi kualitas produk, fungsi daripada produk, hasil daripada produk, produksi daripada produk. Nah, ketika itu kita kuasai, nanti akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang dari si pembeli. Contohnya, ini jenis produk apa? Terus ini kualitasnya seperti apa? Terus penggunaannya seperti apa? Nah, ini semuanya kita harus kuasai teman-teman. Karena di situ nanti kalau kita bisa menjelaskan tentang masalah spesifikasi daripada produk, artinya kita bisa menguasai materi daripada produk. Kalau kita sudah bisa menguasai materi daripada produk, artinya segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan produk yang kita jual, kita bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan si pembeli. Ini yang menarik. Itu teman-teman. Nah, jadi intinya adalah kalau kita mau berjualan ataupun mau berdagang, kita harus kuasai dulu produknya. Tidak terlepas daripada mental kita untuk menghadapi si pembeli. Karena si pembeli itu banyak sekali.
yang cara berpikirnya berbeda-beda, atau mungkin dia rewel, atau mungkin dia banyak tanya, atau mungkin dia menawar, itu hal yang biasa karena itu sudah terbiasa ya terjadi dalam di dalam perdagangan ya, transaksi antara si penjual dan si pembeli. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita sudah bisa menguasai produk, kita berbicara masalah harga. Nah, harga ini terjangkau nggak oleh si pembeli tadi. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi kalau kita sebagai pelaku budidaya ataupun sebagai pelaku pengrajin dalam tanda kutip, mungkin pengrajin bisa jadi banyak ya macam-macamnya teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa membandingkan sebuah harga di pasar itu seperti apa, kita harus bisa perbandingkan dan harga jualnya seperti apa gitu. Berbeda lagi dengan produk yang sudah pabrikan, misalkan produk pabrikan, misalkan alat-alat apalah gitu, alat-alat kecantikan ataupun rumah tangga dan lain sebagainya, mungkin itu akan lebih detail kita menjelaskan daripada produk tersebut teman-teman. Nah, setelah kita sudah bisa menguasai harga, lantas kita harus berpikir bagaimana caranya kita untuk mengembangkan daripada produk yang kita jual. Artinya begini teman-teman, tidak mungkin selamanya kita menjadi si penjual terus. Kita harus berkembang. Mungkin kapasitas jualan kita mungkin hanya sekian besar ya, ataupun beberapa item mungkin. Nah, di situ nanti kan kita tambah lagi atau beberapa unit lagi. Itu pengembangan. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah dagang, tidaklah mudah sebenarnya. Kenapa tidak mudah? Yaitu tadi, membangun mental itu tidaklah mudah. Saya nih teman-teman, yang sudah terbiasa berdagang di satu tempat, kalau berpindah ke tempat lain, beda lagi mental saya teman-teman. Nah, itu yang harus saya bangun lagi. Saya harus bisa menyesuaikan lokasi dagang yang terbiasa kita lakukan, terus berpindah lagi ke tempat yang lain, itu beda lagi. Kita harus bisa menyesuaikan dari yang pertama ke tempat yang lain. Nah, ketika ini sudah kita kuasai, nah hal ini akan semakin terbiasa. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dalam ilmu dagang itu yang perlu dan yang paling penting dasarnya adalah jiwa dagang. Kalau jiwa dagang kita sudah ada, kita akan bisa membangun mental, membangun keberanian ataupun apa segalanya yang terkait di dalam ilmu dagang tersebut. Yang terutama adalah mental tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas lagi masalah modal ataupun masalah strategi dagang ataupun yang lain-lainnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Apapun yang saya bicarakan terhadap teman-teman, apapun yang saya katakan terhadap teman-teman, semua itu real daripada pengalaman, logika. Karena saya sebagai pelaku, bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar teori. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.